Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini bareng sama saya Fadil Ramadan. Kita lagi santai nih di kandang. Kita akan membahas 3 hal yang wajib dipersiapkan oleh para calon peternak atau yang baru mau mulai beternak. Nah, jadi dalam setiap usaha pastinya ketika kita mau memulai itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Tidak terkecuali juga di peternakan sapi khususnya ya. Jadi di peternakan sapi ini apalagi kita berhubungan dengan makhluk hidup dan juga usahanya di bidang pertanian ya yang cukup berbeda dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya gitu. Jadi tentunya hal ini harus dipersiapkan gitu. Kalau misalkan kita nggak persiapan itu sama aja kita pakai baju oblong terus celana training tarik ke medan perang gitu, nggak ada senjata, nggak ada pelindung, nggak ada helm. Jadi ini penting sekali dipersiapkan oleh sobat juragan yang mau mulai beternak atau juga para peternak pemula supaya nanti ketika beternak itu memang sudah siap gitu. Sudah siap walaupun ya risiko pasti akan tetap ada, tapi risiko itu bisa kita minimalisir dengan kita mempersiapkan 3 hal ini gitu. Yang pertama yaitu adalah ilmu. Nah, ini penting banget. Jadi kalau dalam Islam itu kan ya ilmu sebelum amal. Jadi semua amalan itu atau semua hal yang mau kita lakukan itu kita perlu ilmunya gitu. Apalagi di bidang peternakan ini kan nggak mudah ya. Maksudnya kita berinteraksi langsung dengan makhluk hidup, beda sama bisnis-bisnis lain yang hubungannya sama benda mati gitu. Kalau makhluk hidup ini nggak bisa dicetak aja gitu kayak buku atau kertas dan lain sebagainya. Nah, ini kalau saya rangkum ada 7 ilmu yang perlu dipersiapkan. Yaitu yang pertama yaitu adalah ilmu pakan. Ini menjadi salah satu paling penting. Kenapa? Karena dalam peternakan 70% sampai 80% itu biayanya datang dari pakan gitu. Ilmu peternakan ini sempat kita bahas kemarin di kelas juragan, mulai dari gimana cara memilih bahan pakan yang efektif, kemudian yang kedua juga gimana cara penyimpanannya, yang ketiga gimana cara menyusunnya yang bagus gitu. Dan itu nanti disesuaikan dengan tujuan peternakan kita, mau penggemukan, berapa lama, berapa bulan dan sebagainya. Ini sangat penting ya, karena tadi pakan itu 70% sampai 80% dari biaya, dan ini akan menentukan ke semua bidang lainnya juga, dari kesehatan dan keuangan dan sebagainya. Ini sangat penting untuk di bagian pakan. Yang kedua yaitu adalah kesehatan ternak. Nah, ini juga penting ya, walaupun kita nggak perlu sangat mendalami gitu, karena mungkin kita juga bukan dokter hewan ya yang akan pengetahuannya dalam banget, tapi ini perlu kita tahu dasar-dasarnya untuk kesehatan ternak, sehingga kita juga pertama kalau misalkan lagi lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan atau sapinya lagi sakit, itu kita bisa memberikan tindakan, dan juga kita juga bisa meringankan kos ya, tanpa harus memanggil dokter hewan tuh sering-sering gitu kalau misalkan kita tahu dengan ilmu kesehatan. Yang ketiga yaitu adalah ilmu kandang. Nah, ini manajemen kandang ini sangat penting ya teman-teman. Nggak bisa kandang itu asal bikin taruh sapi ada tempat pakan atau tempat minum, nggak, tapi ada ilmu-ilmu khususnya ya yang perlu kita pelajari, mulai dari ukurannya, desain strukturnya seperti apa, merawat kebersihannya seperti apa, terus manajemennya itu gimana selama di kandang. Ini penting juga ya, karena kandang ini akan menjadi tempat hidup si sapi gitu. Ibaratnya rumah, kalau kita ada di rumah tapi rumah kita nggak nyaman, pasti kan kita juga nggak efektif ya, atau nggak enak gitu. Sama dengan sapi, kalau misalkan rumahnya dia nggak nyaman, nanti dia juga akan bisa sakit, bisa nanti nggak sehat, dan juga pertumbuhannya kurang baik, itu bisa banget kejadian. Yang keempat yaitu adalah manajemen pemasaran. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena manajemen pemasaran itu, kalau misalkan kita udah capek-capek miara berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sapi ini, terus kemudian mau kita udah saatnya panen kita nggak tahu jual kemana, itu sayang banget ya. Itu akan percuma semuanya gitu, atau kita hanya bisa jual ke belantik dan sebagainya. Ya nggak masalah juga, sesekali nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan bisa kita dapat keuntungan yang besar, itu kan lebih baik. Yang kelima yaitu adalah cara memilih bakalan sapi yang benar. Nah, ini ilmu yang saya rasa harus diketahui juga. Walaupun ya pertama-tama mungkin teman-teman bisa ikut belanja sama orang yang memang kita percaya ya gitu.
Nah itu kenapa? Karena ketika kita nggak tahu cara milih bakalan sapi yang benar itu, nanti kita juga bisa bisa gagal gitu. Karena kan ini bergantung semua sama genetik sapinya. Ibaratnya kalau kita mau produksi beli mesin yang bagus, kita harus cari mesin yang spesifikasinya bagus. Nah kalau sapi itu kan kita produksinya inputnya dari pakan, mesinnya itu di tubuh sapinya, genetik sapinya. Kalau sapinya jelek ya nanti juga hasilnya juga akan jelek. Yang keenam yaitu adalah ilmu keuangan. Nah ini yang paling sering dilupakan sama teman-teman peternak gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin dikiranya sepele ya, padahal ini sangat penting. Mulai dari pertama, keuangan itu gimana cara mendapatkan keuangan itu untuk permodalannya gitu. Yang kemudian yang kedua, gimana cara menghitung HPP atau juga biaya yang dikeluarkan sapi ini gitu. Jangan sampai kita udah keluar biaya, kita merasanya untung, tapi ternyata pas dihitung atau pas realitanya itu nggak untung. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghitung biaya secara baik gitu. Yang ketiga yaitu adalah manajemennya, gimana cara kita memanage keuangan agar bisa bertahan sampai nanti saatnya panen. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah manajemen SDM. Gimana cara kita mengatur orang-orang yang bekerja di kandang kita, baik itu kepala kandang, mungkin anak kandang, dan lain sebagainya gitu. Karena kalau misalkan kita nggak terjun sendiri, tentunya kita akan mempercayakan ke orang, dan sapi ini akan dirawatnya oleh orang-orang ini. Kalau misalkan sapinya nggak dirawat dengan baik, makhluk hidup itu juga perlu kasih sayang ya. Beda sama barang mati yang ya udah bisa lebih nggak harus terlalu luas gitu atau terlalu care gitu. Ini kita harus memberikan ekstra perhatian. Itu 7 ilmu yang harus disiapkan. Nah, hal yang kedua yang harus dipersiapkan adalah relasi ya teman-teman. Jadi saya kumpulkan juga ada 5 nih, saya rangkum ya, 5 relasi yang harus dipersiapkan oleh sobat peternak semua. Yang pertama yaitu adalah relasi supplier. Yang pertama itu relasi supplier penting. Jadi biar kita tahu nih supplier pakan, supplier bakalan itu penting ya. Jadi biar kita tahu yang murah, yang bagus. Jadi kita punya perbandingan. Karena nanti ini akan menentukan biaya dari peternakan kita. Kalau misalkan kita supplier cuma kena 1, mungkin bisa jadi belum tentu itu yang paling bagus gitu. Jadi kalau kita punya kenalan banyak supplier, itu kita bisa membandingkan dan juga mencoba ya nanti masing-masing barang atau barang dari supplier yang kita pilih. Yang kedua yaitu adalah relasi pasar ya teman-teman. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena percuma kalau kita nggak punya relasi untuk menjual ternak ini. Relasi pasar ini bisa bermacam-macam ya. Mulai dari user langsung, misalkan itu DKM, atau kalau untuk kurban ya misalkan DKM atau perusahaan dan sebagainya. Atau juga misalkan peternak sesama peternak dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kita harus tahu. Dan yang penting juga yang kedua itu adalah di relasi pasar itu adalah jagal ya. Jadi kalau misalkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan sapi ini harus dipotong, dagingnya kita bisa jual ke jagal gitu. Tapi tentunya jagal yang amanah. Yang ketiga yaitu adalah relasi investor gitu. Jadi ini bisa jadi penting untuk teman-teman yang memang mau membesarkan skala bisnisnya gitu. Kan sapi ini butuh modal yang tidak sedikit gitu. Ketika kita punya relasi investor, ini menjadi lebih enak ya. Maksudnya nggak mungkin kita menggunakan semuanya pakai uang sendiri gitu. Apalagi misalkan kita mau membesarkan skala usaha kita dengan cara yang cepat, atau juga memang ya kita juga mungkin ada keterbatasan dari segi permodalan begitu. Yang keempat yaitu adalah relasi sesama peternak. Ya ini relasi peternak ini sebagai mentor ya teman-teman, bisa teman jadi mentor, apalagi relasi yang sudah lebih senior, dan juga ini bisa menjadi tempat kita sharing ya. Kalau misalkan kita sendirian aja gitu, nggak punya relasi di sekitar sesama peternak, itu akan sulit bagi kita sendiri ketika kita mengalami halangan-halangan atau rintangan-rintangan gitu. Kita bisa sharing sama sesama peternak, mereka juga bisa bantu menjadi tempat penjualan kita, atau mereka juga bisa bahkan supply ke kita juga, dan sebaliknya. Jadi ada hubungan timbal balik karena kita sesama usaha di bidang peternakan sapi begitu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah
relasi untuk dokter hewan ya, baik itu mantri ataupun juga memang yang bergelar dokter hewan. Yang penting mereka bisa mengobati. Ini tadi walaupun tadi di ilmu di awal itu kita belajar tentang kesehatan, tapi mungkin kita nggak akan bisa menguasai dalam waktu singkat semua penyakit sapi gitu. Makanya perlu untuk tindakan dari tenaga profesional yang memang sudah berpengalaman bertahun-tahun di bidang kesehatan sapi. Oke, tadi itu poin nomor 2, ada 5 relasi yang harus dipersiapkan. Yang ketiga yaitu adalah permodalan. Nah, ini juga yang sangat penting ya. Tadi sempat saya singgung mengenai investor. Jadi permodalan ini bisa beberapa macam ya. Tentu modal ini juga harus bisa kita kelola dengan baik ya teman-teman ya. Nggak bisa sembarangan, karena modal ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan bakar kita untuk bisa menjalankan usaha ini gitu. Pertamanya mulai dari kita nanti harus bangun kandang atau kita harus sewa kandang, terus kemudian nanti modal ini kita gunakan untuk beli ternaknya, kemudian kita gunakan untuk membeli pakannya, kita gunakan untuk menggaji tenaga kerja yang menangani sapi-sapi kita, dan yang terakhir juga untuk kita biaya pemasaran dan lain sebagainya begitu. Nah, modal ini ada 3 sumber permodalan. Yang pertama yaitu adalah dari pribadi, jadi dari misalkan kita hasil kerja atau hasil usaha dari bidang lain, terus kita punya tabungan, kemudian kita gunakan sebagai modal usaha di bidang peternakan sapi ini. Tapi yang pertama kelebihannya adalah kita pertanggungjawabannya dan juga lebih santai ya gitu, ketika kita menggunakan modal sendiri begitu. Dan tapi kelemahannya adalah memang pasti terbatas ya, maksudnya sebanyak apapun uang kita pasti ada batasannya begitu. Baru ya kita bahas yang nomor 2 yaitu adalah investor ya. Investor ini juga bermacam-macam ya. Investor ini juga macam-macam bentuknya, mulai dari yang terdekat misalkan dari keluarga kita, teman kita, atau bahkan memang orang yang benar-benar asing ya, maksudnya yang kita kenal sebagai baru kenal sebagai investor gitu. Nah, itu pasti juga punya kelebihan dan masing-masing ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu. Nah, ini nanti setiap tahapan usaha teman-teman juga pasti akan menemukan berbeda-beda nanti jenis investor. Kemudian yang ketiga ya, yaitu adalah dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan bisa banyak ya, misalkan dari perbankan, atau sekarang juga banyak lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bisa membantu kita untuk permodalan dalam bidang peternakan begitu. Nah, tentunya itu semua permodalan ada risikonya masing-masing. Saran saya kalau di awal memang bisa menggunakan nomor 1 atau nomor 2 dulu ya. Tapi 2 juga yang bagian awal aja. Jadi nomor 1 yaitu adalah kita permodalan sendiri, dan yang kedua juga investor, tapi investornya juga jangan terlalu banyak dan bisa menggunakan orang-orang terdekat dulu gitu. Karena ketika kita baru mulai usaha itu kan kita juga masih menemukan formula yang tepat ya, atau kita juga masih bereksperimen. Jangan sampai kita mempertaruhkan banyak uang orang dengan usaha kita begitu. Tapi kalau misalkan udah bagus sistemnya, kita sudah bisa maintain, nah itu baru mungkin bisa di scale up atau diduplikasi begitu dengan pertambahan investor lainnya. Oke teman-teman, itu 3 hal yang perlu dipersiapkan. Tadi udah banyak banget ya, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau mulai usaha ternak. Nanti ini semuanya akan kita bahas ya, kita bahas detail dan juga nanti diskusi juga berdasarkan pengalaman kami nanti di pelatihan di Kandang Juragan yang akan kita adakan di tanggal 23 September untuk yang online dan juga di 30 September 2023 untuk yang offline. Nanti selain nanti ada dari pemateri yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya, nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi karena kan waktu materi itu terbatas. Nah, di tanya jawab itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, dan juga nanti akan ada sesi sharing juga gitu dari para pemateri yang nantinya pengalamannya semoga bisa bermanfaat, dan juga kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemateri yang dilakukan sebelumnya, yang dulu dilakukan, jadi nggak perlu dilakukan sama para Sobat Juragan yang mau mulai beternak. Oke, terima kasih Sobat Juragan sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Kalau ada komen atau juga masukan bisa komen aja di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.